Perkenalkan, nama saya Ero Rohmawati SPD, Guru Akidah Akhlak di MI Darul Huda Kedupanda, Desa Sinarjaya, Kecamatan Mandalawangi, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Sekaligus mahasiswa PPG DIP 1 tahun 2025 di LPTK YIN Manado. Pada hari ini Jumat 9 Mei 2025, saya melaksanakan praktek pembelajaran UKIN di Madrasah Ibtidaiyah Darul Huda Kadupanda kelas 5 dengan tema mengenal Asmaul Husna Al-Muhyi dan Al-Mumit. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semuanya. Pagi, Bu. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Tetap semangat? Semangat. Tetap semangat? Semangat. Oke, terima kasih. Dan sebelum pembelajaran, kita cek dulu nih kerapihannya nih. Apakah kelasnya sudah rapi? Rapi. Pakaiannya sudah rapi? Rapi. Semuanya memakai seragam lengkap? Lengkap. Alhamdulillah. Ucapkan terima kasih ya karena kalian sudah siap untuk melaksanakan pembelajaran. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, kita pimpin doa dulu. Stain Yaman. Ud'u. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walastum salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Idris, duduklah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dilanjut, Ibu absen dulu ya. Yang namanya dipanggil, silakan acungkan tangannya. Yumna Hanza Zahra, Hadir. Raden Muhammad, Hadir. Siti Ainun Nabila, Muhammad Alfi Ramadan, Hadir. Azhara Apriyanada, Hadir. Maya Takila, Nur Hafifah, Hadir. Sudrajat, Hadir. Naima Ulfatul Nisa, Hadir. Wafik Arga Nijam Saputra, Hadir. Entus Apandi, Hadir. Muhammad Rosyadi, Hadir. Siti Kamalatul Risalah. Alhamdulillah, semuanya hadir. 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 Alhamdulillah. Masih semangat belajarnya? Masih. Tepuk semangat. Tepuk diam. Oke, alhamdulillah. Pada kesempatan ini kita masih bisa dipertemukan lagi ya dalam kegiatan belajar mengajar di pelajaran akidah akhlak. Oke, sebelum ini lanjut, Ibu tanya dulu untuk pelajaran kemarin kita belajar tentang apa? Kalimat tarjih. Bagaimana bunyi kalimat tarjih? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang artinya kita berasal dari Allah dan kembali kepada Allah. Itu disebut kalimat
terkena musibah. Ada lagi? Terkena kesulitan. Oke, ketika kita mengalami kesulitan, apa yang harus kita ucapkan? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Oke, untuk sekarang kita akan membahas tentang Asmaul Husna, Al-Muhyi dan Al-Mumin. Nah, tujuan pembelajaran kali ini yang pertama, peserta didik mampu mengartikan Asmaul Husna, Al-Muhyi dan Al-Mumin. Yang kedua, peserta didik mampu melafalkan dalil nakli Asmaul Husna, Al-Muhyi dan Al-Mumin. Yang ketiga, peserta didik mampu memberikan contoh bahwa Allah bersifat Al-Muhyi dan Al-Mumin. Dan yang terakhir, peserta didik mampu mengimplementasikan sifat Allah Al-Muhyi dan Al-Mumin dalam kehidupan sehari-hari. Oke, selanjutnya Ibu tanya, apa arti Asmaul Husna? Nama Allah yang sebaik-baiknya. Oke, ada lagi? Nama Allah yang bagus, nama Allah yang sebaik-baiknya. Sama aja, itu arti dari Asmaul Husna. Ada berapa Asmaul Husna? 99. Ada 99. Kita bareng-bareng kita hafalkan kalimat Asmaul Husna dari pertama sampai akhir. Ya Rahmanu ya Rahim, ya Maliku ya Kudus, ya Salamu ya Mu'min, ya Muhaimin ya Aziz, ya Jabbar ya Mutakabir, ya Khaliqu ya Bari, ya Musawwir ya Ghaffar, ya Mu'aru ya Wahab, ya Rajabu ya Fatah, ya Alimu ya Qabir, ya Basitu ya Rafi, ya Rafi'u ya Mu'iz, ya Mudiru ya Sami, ya Basiru ya Hakam, ya Adlu ya Latifu, ya Habib ya Halim, ya Hakimu ya Ghafur, ya Syakuru ya Ali, ya Kabiru ya Azim, ya Muqitu ya Hasib, ya Dalilu ya Karim, ya Raqibu ya Mujib, ya Wasi'u ya Hakim, ya Wajudu ya Majid, ya Wahidu ya Syahid, ya Aku ya Wakilu, ya Qawiyu ya Matin, ya Waliyu ya Hamid, ya Musiu ya Muji, ya Mu'idu ya Muji, ya Mumitu ya Hayyu, ya Qayyumu ya Wajid, ya Majidu ya Wahid, ya Ahadu ya Samad,
membahas tentang sifat Allah Asmaul Husna Al-Muhyi dan Al-Mumin. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, peserta didik mampu mengartikan sifat Asmaul Husna Allah yaitu Al-Muhyi dan Al-Mumin. Yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan dalil naqli Al-Muhyi dan Al-Mumin. Dan yang ketiga, peserta didik mampu memberikan contoh Al-Muhyi dan Al-Mumin. Dan yang terakhir, peserta didik mampu mengimplementasikan Al-Muhyi dan Al-Mumin. Oke, Ibu tanya, apa arti Al-Muhyi? Allah Maha menghidupkan. Allah Maha menghidupkan. Jadi seluruh makhluk di muka bumi ini, baik manusia, hewan, tumbuhan, adalah Allah yang memberikan kehidupan. Karena Allah mempunyai sifat Al-Muhyi. Contohnya, ketika orang tua kita hamil, di dalam perutnya ada seorang bayi. Dari tidak bergerak bisa menjadi bergerak. Siapakah yang memberikan kehidupan itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi manusia, jin, malaikat, tumbuhan, hewan, semuanya diberikan kehidupan itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, Al-Mumin. Apa arti Al-Mumin? Allah Maha mematikan. Allah Maha mematikan. Jadi yang mematikan seluruh makhluk hidup di muka bumi itu adalah Allah. Karena setiap makhluk yang ada di muka bumi itu, maupun manusia, hewan, tumbuhan, itu yang pasti mengalami kematian. Karena Allah mempunyai sifat Al-Mumin, Allah Maha mematikan. Jadi Allah bisa mencabut nyawa seseorang itu tidak akan mengenal waktu, tidak akan mengenal kondisi, dan tidak akan mengenal usia. Karena dari itu kita harus bersiap-siap ya, agar kita mempunyai amal soleh yang banyak. Manusia dicabut nyawanya oleh malaikat Jibril. Karena malaikat Israel adalah malaikat yang mencabut nyawa melalui perintah Allah. Dalil naqli sifat Al-Muhyi, bahwa Allah menghidupkan itu benar nggak sih? Ada tidak sih dalilnya dalam Al-Quran? Ada. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menciptakan jin manusia itu untuk beribadah, bukan untuk bermaksiat. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Bahwa kita diciptakan oleh Allah dengan sebaik-baiknya rupa. Ya, itu. Jadi kita harus bersyukur. Dalil naqlinya sifat Al-Mumin adalah kullu nafsin dha'iqatul maut. Bahwa setiap manusia, setiap makhluk hidup yang ada di muka bumi itu pasti akan mengalami kematian. Jadi kita harus mempersiapkan diri untuk menghadapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dalil naqli sifat Al-Muhyi dan Al-Mumin. Contohnya tadi, bahwa kita pasti akan mengalami kematian. Dan kita dihidupkan karena adanya Allah. Kita dimatikan karena adanya Allah. Ada kaitannya dengan kalimat tarjih tadi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi, kita berasal dari Allah. Kita diciptakan ke dunia ini oleh Allah dan diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah mempunyai sifat Al-Muhyi. Wa inna ilaihi raji'un, dan kita akan kembali kepada Allah, yaitu mengalami kematian. Karena Allah mempunyai sifat Al-Mumin, bahwa Allah bisa mematikan seseorang, bisa mematikan semua hamba. Makanya kaitan dengan kalimat
roji itu innalillahi, kita berasal dari Allah. Kita diciptakan ke dunia, hewan, tumbuhan, manusia, karena adanya Allah. Karena Allah memberikan kehidupan kepada makhluk hidup. Karena makhluk di muka bumi. Wa inna ilaihi roji'un, dan kita kembali kepada Allah, kita pasti mengalami kematian. Karena Allah mempunyai sifat al-mu'min. Ya, itu kaitannya antara kalimat tadi dengan Allah mempunyai sifat al-mu'min dan al-mu'min. Oke. Jadi kita sebagai makhluk hidup, apalagi manusia sebagai makhluk yang paling sempurna dibandingkan dengan tumbuhan, dibandingkan dengan hewan, dibandingkan dengan jin, dibandingkan dengan malaikat, bahwa manusia adalah makhluk yang paling sempurna. Maka sepatutnya kita harus bersyukur dan beriman kepada Allah. Ya, kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari bahwa Allah mempunyai sifat al-muhyi. Allah Maha menghidupkan kita. Selagi kita masih diberikan kesempatan hidup di dunia ini, maka kita harus semakin meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Dengan cara apa? Rajin beribadah, rajin belajar. Jadi kalau kita semakin dekat kepada Allah untuk melakukan maksiat itu, kita takut, ya. Karena kalau kita sedang melakukan maksiat, Allah mengambil ajal kita, mengambil umur kita, bagaimana nanti keadaan kita nanti? Ya, jadi kita semakin mendekatkan diri kepada Allah. Oleh karena itu, mari kita tingkatkan keimanan kita kepada Allah. Mari kita dekatkan diri kita kepada Allah. Mari kita jauhi segala sesuatu yang berbentuk maksiat atau berbentuk yang tidak baik, ya. Semoga kita selalu dalam lindungan dan maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah pemaparan pembelajaran kali ini, ya. Selanjutnya Ibu akan membagikan, ya, tugas kelompok. Kalian isi. Silakan diskusikan dengan teman-teman yang lainnya, ya. Untuk mengisinya siapa saja boleh. Silakan diisi, ya. Silakan kalian diskusikan dengan teman-teman kalian, isi dan nanti presentasikan ke depan, ya. Hasil dari kerja kelompok kalian. Silakan presentasikan hasil kerja kelompok. Silakan kelompok 1 ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan arti al-muhyi dan al-mu'min. Arti al-muhyi adalah Allah Maha menghidupkan. Arti al-mu'min adalah Allah Maha mematikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu ucapkan terima kasih karena kalian sudah mengerjakan tugasnya dengan baik. Oke. Sekarang Ibu akan membagikan tugas individu, ya. Kalian silakan diisi. Setelah itu diisi dan itu nanti dikumpulkan, ya. Sudah siap? Oke. Silakan kerjakan, diisi dengan baik dan benar. PG-nya 5 dan S-nya juga 5, ya. Kerjakan dengan baik dan benar. Oke, terima kasih. Kalian sudah mengerjakan tugas dengan baik, ya.
sudah beres. Sekali lagi semoga kita bisa mengamalkan sifat Allah dan Al-Muhyi dan Al-Mumit dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan semoga bermanfaat di dunia dan akhirat. Oke. Bareng-bareng kita membacakan hamdalah. Alhamdulillah.